Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Alhamdulillah ya, sehat Semangat. selalu. Semangat. Mudah-mudahan di hari Jumat yang cerah ini ketemu lagi pendampingan tiga, Bu Teti dalam keadaan sehat gitu ya, dan selalu semangat untuk mengikuti PGP ini ya. Insya Allah semangat Bu. Nah Bu Teti, kalau saya ingin tahu nih, dalam waktu sebulan ini apa sih perkembangan yang sudah Bu Teti lalui tentang calon guru penggerak ini? Alhamdulillah Ibu sekarang sudah masuk ke modul 2. Di modul 2 itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini saya melaksanakan pembelajaran seperti sebelum mengenal guru penggerak itu seperti biasa, banyak ceramah gitu ke anak-anak. Tetapi setelah mengikuti ini dengan ilmu dari guru penggerak ini, pembelajaran berdiferensiasi saya terapkan mulai dari pengelompokan secara kelompok. Sekarang belajarnya mengenal dulu latar belakang anak, tidak ujung-ujung langsung ayo hari ini kita belajar ini, tapi sebelumnya menggali dulu minat anak, terus sesuai dengan kesiapan belajar anak. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya terapkan meskipun belum maksimal. Bagus ya Bu Teti ya. Jadi awalnya tidak melakukan itu, sekarang dilakukan di kelas itu ya pembelajarannya. Jadi ada progres gitu ya. Ya sedikit-sedikit, tapi ya mudah-mudahan gitu nanti untuk kedepannya lebih maksimal lagi. Nah dari perubahan itu apa yang Bu Teti rasakan? Ada sesuatu yang merasa belum tercapai atau tidak? Banyak ibu yang masih belum tercapai dikarenakan saya di kelas rendah masih banyak. Misalnya kita sudah punya, saya hari ini mau belajar tentang tujuannya, misalnya supaya anak itu lebih aktif, tetapi tetap saja ada permasalahan. Misalnya di tengah-tengah saya melakukan pembelajaran, ternyata anak ada yang berkelahi, berantem, jadi membuat kondisi pembelajaran jadi langsung yang sesuai saya harapkan itu pudar gitu. Udah kelas satu mah ibu ada yang nangis di situ, apa udah jadi Luar biasa ya Bu Teti, jadi guru kelas bawah itu ya kita melihat dengan situasi anak gitu ya. banyaknya siswaan, jadi untuk ini lah harus lebih ini lagi gitu ya Bu ya. Setelah misalnya saya punya strategi yang saya rencanakan ini, ternyata harapan yang saya udah ini kan belum tercapai maksimal gitu, tapi mudah-mudahan seiring berjalan waktu saya akan terapkan sedikit-sedikit ilmu dari ilmu. Iya siap Bu Teti. Nah Bu Teti kan udah mempelajari itu ya di modul 2.2. Apa sih yang dipelajari sama Bu Teti di modul itu Bu? Kalau 2.2 mungkin ke pembelajaran mengenal sosial dan emosi anak-anak. Alhamdulillah selama ini saya terapkan mulai dari kemarin kita mengenal budaya positif di modul 1.4. Anak-anak setelah misalnya saya baru masuk aja, anak-anak sudah memberikan tangan, salam gitu, tetapi tidak semua, tapi alhamdulillah secara garis besarnya itu anak-anak sudah menerapkan sedikit-sedikit. Saya terapkan 5S, terus saya dalam pembelajaran itu selalu menekankan 4 kata kunci itu, yang seperti kalau mau apa-apa kita harus permisi, terus mengucapkan tolong apabila kita akan ingin bantuan, terus ada kata minta maaf setiap kita melakukan kesalahan, dan mengucapkan terima kasih apabila kita mendapat bantuan. Nah itu secara teori anak-anak meskipun baru kelas 1 saya terapkan 5S dan 4 kata kunci itu. Jadi modul 2.2 ini temanya adalah apa? Menerapkan budaya yang positif itu kepada anak-anak supaya mengenal lebih emosi dan sosial anaknya itu tercapai dalam pembelajaran. Nah kemarin itu di ruang kolaborasi udah didiskusikan ya dengan teman-teman CGP. Nah di Lokakarya 2 Bu Teti masih ingat ya, Lokakarya 2 itu kan ada umpan balik dari kepala sekolah, umpan balik dari teman sejawat dan juga siswa. Nah menurut Bu Teti, boleh ya saya lihat ya, menurut Bu Teti ini ada umpan balik itu
bagaimana gitu, ada yang menilai atau merasa kekurangan atau kelebihan atau bagaimana Bu hasilnya? Kalau kemarin dari hasil Yesus sendiri. saya dinilai oleh guru ya dan kepala sekolah, kelebihannya mungkin saya di sini sekarang sebagai calon guru penggerak bisa memberikan motivasi juga kepada rekan-rekan guru sejawat di sini untuk mengikuti. Saya di sini punya ilmu sedikit-sedikit saya berikan, saya diskusikan selalu meskipun tidak formal, tetapi apa yang saya berikan ilmu di guru penggerak ini saya di-share lagi kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Tentunya untuk memajukan dunia pendidikan di sini. Terus untuk yang dari murid mungkin sekarang katanya lebih bersemangat, ibu mau pembelajaran sekarang ada nyanyian terus ice breaking ya saya lakukan gitu. Jadi anak-anak semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran. Terus kalau misalnya saya aja tidak ada terus dititipkan ke guru lain, kadang anak merasa belajarnya katanya nggak sama ibu gitu, suka ada gitu. Kecewa ya gitu. gitu makanya Jadi saya dari usahakan. guru atau dari kepala sekolah cenderung tidak ada kekurangan atau hambatan ya. Alhamdulillah tidak ibu. Terus kata ibu juga, alhamdulillah saya selama mengikuti guru penggerak tidak mengganggu kegiatan saya menjalankan tugas sebagai guru di kelas gitu. Jadi alhamdulillah bisa memanage waktu gitu. Alhamdulillah Tapi ya. ya masih juga ada kekurangan, katanya ibu harus banyak apa ya, kalau dalam berbicara katanya berpidato di depan umum itu masih yang pertama mungkin malu, yang kedua belum terbiasa mungkin saya gitu ya untuk menghadapi misalnya ada tamu atau apa sih Kak, itu ibu ada tamu gitu belum ada jiwa itunya. Nah, jadi menurut para rekan guru sama kepala sekolah nih, berdasarkan umpan balik mereka tersebut termasuk dari siswa ya, kompetensi apa yang merasa diri ibu itu kurang, kemudian bagaimana cara meningkatkannya menurut Bu Teti? Mungkin dari guru kemarin itu ya, cara dalam menghadapi orang lain gitu. Jadi masih misalnya ya malu-malu itu ibu dalam memberikan, kalau misalnya ada tamu, ada dalam acara forum itu masih kurang dalam hal berbicara gitu saya itu. Nah, Bu Teti sendiri cara mengembangkan supaya kompetensi itu naik atau kualitasnya lebih bagus nih gimana? Alhamdulillah kemarin misalnya mengikuti workshop ya, terus sekarang harus banyak membaca biar pembenaran kata untuk berpidato atau menghadapi orang formal itu bisa saya hadapi gitu ibu. Contohnya seperti sekarang menghadapi ibu kan, ya kadang di dalam ini mah banyak itu jawaban atau itu, tapi susah untuk karena jarang gitu. Ya, ya. Ya baik Bu, sekarang terkait modul 2.2 ya, berarti kaitannya dengan KSE ya kalau nggak salah. Nah, KSE apakah sudah dikembangkan di kelas Bu selain budaya yang tadi ya sopan 5S. Nah, selain itu barangkali udah terintegrasi belum ke pembelajaran Ibu sama mengajar di kelas 2 kelas 1 itu? Kalau secara teori itu saya sudah sebelum mengenal KSE juga sudah saya praktekkan, misalnya itu menerapkan 5S itu, terus saya melakukan ice breaking setiap pembelajaran, mengapresiasi persepsi ya sebelum melakukan pembelajaran, refleksi itu, terus mengelompokkan siswa itu sudah berjalan sebelumnya juga sebelum mengenal KSE ini. Tetapi dengan setelah saya mengetahui teori-teorinya, insya Allah saya akan lebih diterapkan lagi pembelajaran di kelas ini. Sebenarnya sudah ya, sudah cuma iya. Mungkin perlu apa ya, penguatan dan rutinitas itu. pembiasaan misalnya seperti dalam untuk memfokuskan anak itu sekarang ada sebentar dulu melaksanakan teknik stop itu gitu ya, untuk baik untuk saya gurunya dan mungkin kepada anaknya. Nah itu mungkin mulai dari sekarang saya sudah mengenal KSE akan saya terapkan gitu untuk
lebih memfokuskan anak-anak untuk belajar. Berarti Bu Teti sebenarnya sudah bagus ya, sudah mengikuti runtutan keinginan dari KSE itu sendiri ya. Ada sedikit-sedikit gitu. Tapi menghadapi murid nih, ada kesulitan nggak dengan itu untuk menerapkan KSE-nya? Banyak. Ya, soalnya saya di kelas 1 punya murid yang hiper gitu ya. Jadi setiap saya udah misalnya belajar itu sudah fokus itu ternyata suka kumpul meja itu papan tulis, tapi dalam penangkapan belajar akademisnya cepat ibu masa udah mengatakan gitu ibu dibandingnya cicingan iya gitu. Tapi ya gitu kalau misalnya udah sekarang tepuk fokus misalnya udah jemplik ibu tahu terang-terang wah meja bodoh ibu ya gitu. Berarti gaya belajarnya ya, kita harus kenal ya, berarti gitu. orang Kadang itu. sok udah Hanif mah di meja ibu aja diam di sini gitu. Kadang ya ada gangguan sedikit gitu. Iya. Itu baru kelas 2 ya, Kelas celotehan ya, iya, kelas 1 ya celotehan ya. Kelas 2 gitu ada ya. Bu, kelas 2. Kelas 2 juga ada. Baru kebetulan khusus ada. Jadi aduh. Bu Teti betul-betul sabar menghadapi itu ya, siswa-siswa seperti itu. Iya. Nah ini tentang KSE udah ya, alhamdulillah ada istilahnya niat untuk mengembangkan dan meningkatkan lagi. Namun ini terkait dengan lokarsa yang di lokal kemarin ya, lokal 2. Bagaimana nih prakarsa ibu itu, apakah memang sudah visi misinya itu prakarsa perubahannya sudah sesuai dengan tujuan dan visi misi yang ibu buat dengan teman-teman kemarin, ataukah ada hambatan untuk menjalankannya atau gimana Bu? Ya setelah kemarin kan sudah Rundingkan ya, sudah dirundingkan. Bu kita menekankan ya ke literasinya. Sedangkan kan di sini hambatannya perpustakaan bersatu dengan kantor dan ruang guru. Terus prakarsa perubahannya saya membuat yang literasi pojok baca di sebelah itu. Tetapi mungkin karena sekarang kemarin ibu KS-nya kan di sini masih baru. Terus dengan saya punya rencana ya sedikit-sedikit aja Bu Teti dengan pembiayaan kita harus membuat pojok baca yang nyaman itu di belakang ini kan perlu biaya. Jadi ya sedikit-sedikit aja misalnya ada teras dipergunakan ya dengan karpet dulu gitu kata ibu. Terus saya sudah Bu lebih di sini kan kalau buku untuk sudah dikirim ibu, jadi meskipun ya dibayar sama kita tapi kalau buku tidak bisa pengen buku ini kita beli sudah di-set dari sana Bu ya. Nah, setelah saya cek Bu ini kalau untuk kelas 1 dia terlalu tinggi harusnya ya nanti Bu kita beli itu di pasar yang murah asal bukunya yang banyak gambarnya gitu. Di sini kurang gitu aja. Berarti kalau garis besarnya nih hambatan-hambatannya itu adalah ya tentang saya punya rencana pojok baca tapi belum terrealisasi secara 100%. Kata ibu udah aja Bu Teti pergunakan ya teras-teras itu sementara karpet itu jadi itu solusi yang ibu laksanakan. Kalau sekarang kan misalnya itu biaya itu kalau ibu Teti punya rencana Bu bikin pojok baca nih ada di gambar-gambar saya udah share ya di ini nih Rawson ya begitu udah kendalanya biaya BOB kan makin blok iya soalnya kayak sekali-sekali abis itu pilih ayah-ayah pendampingan abis itu mengajukan literasi pojok baca tetapi sentralisasi tempat namun kayak cara ya tuh di tawarkan soal itu dibilangin belum siap gitu ya. Tapi Bu ini ya untuk pendampingan 4 memang saya tuh harus sudah memberikan umpan balik RPP KSE berdiferensiasi ya Bu. Nah Bu Teti kan ini baru udah sebenarnya yang RPP-nya udah ini ya. Berarti saya akan nanti saya kasih umpan balik masukan untuk RPP-nya. Tapi menurut Bu Teti ada kesulitan nggak ini untuk membuat RPP seperti ini? Kalau saya bukan ini kalau RPP yang 2.1 itu lebih ke misalnya nah disebutkan di sininya diferensi kontennya yang mana, terus produk, terus prosesnya yang dan produk. Kalau di sini kemarin itu kesulitannya gini, apakah harus kan nanti misalnya dipraktekkan dalam satu ini harus terdiri dari ada KSE sama ini atau sama ini beda lagi tujuan pembelajaran. Berarti yang solusi supaya mempermudah gimana Bu Teti? Mempermudah, jadi ini kan kesulitannya ini begini. Nah untuk mempermudahnya gimana Bu Teti, langkah Bu Teti menyusun RPP-nya?
Kalau mungkin nanti kalau pas di pendampingan 4 dipraktekkan ya salah satu aja diambil, nanti saya selipkan yang ada pembelajaran KSM-nya di pembelajaran diferensiasi. Iya. Berarti rencana tindak lanjut kita di pendampingan 4 apa nih? Kan saya harus ke kelas ya, memantau dari RPP ini ke kelas ibu. Nah, bagaimana nih rencana Bu Teti? Apakah dari waktunya mungkin yang harus pas di kelas, Iya, hari iya. apa gitu ya? Harus pas saya lagi mengajari kelas. Nah, begitu. Terus mungkin walaupun 2 jam pelajaran, mungkin saya akan amati dari awal sampai akhir, bisa juga hanya beberapa sesi gitu ya. Itu rencana tindak lanjut. Kemudian pendampingan keempat menurut Bu Teti harus bagaimana nih? Ada apa yang Bu Teti perlukan dari pendampingan 3 supaya di pendampingan 4 lebih baik lagi? Ya, mungkin saya akan ibu pelajari dulu misalnya. Nah, nanti mana yang bisa saya praktekkan dari setelah ibu periksa ini RPP saya, nanti mungkin saya pelajari lagi, ditambah lagi untuk mempersiapkan sebuah media pembelajaran. Siap open lesson untuk Iya. saya ya. Nanti satu Senin sampai Kamis aja ibu.